Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudilluhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Para dewan juri yang saya hormati, asatid dan ustadat yang saya segani, beserta sahabat-sahabat yang seiman dan seperjuangan yang sangat saya sayangi. Yang utama di pagi yang cerah ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat atas rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul dan berpartisipasi dalam kegiatan yang penuh barokah ini, dalam rangka mensyiarkan agama Islam tanpa ada kekurangan suatu apapun. Alhamdulillah. Tak lupa juga kita aturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman onta hingga zaman Toyota. Dan senantiasa kita selalu nantikan syafaatnya minat dunya khatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia dan dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Perkenankanlah pada kesempatan yang berharga ini, saya akan menyampaikan sedikit patah kata yang sangat esensial dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat, yakni tentang the importance of science and religion, atau pentingnya ilmu dan iman dalam kehidupan. Hadirin yang berbahagia dan dirahmati Allah, adakah di antara teman-teman yang merasa tidak bahagia menjadi seorang umat muslim? Adakah di antara teman-teman yang merasa terkekang dengan ajaran dan ibadah yang kita laksanakan? Saya pasti yakin jawabannya adalah tidak. Betul? Jikalau ada perasaan itu dalam diri kita, berarti kita harus lebih meningkatkan keilmuan dan keimanan kita di balik semua syariat-syariat Islam yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan. Karena tentu di balik semua syariat-syariat itu terdapat maslahah, sabab musabab, dan manfaat untuk kehidupan seluruh umat manusia. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim yang baik, kita harus menuntut, menggali, dan mencari ilmu. Baik itu ilmu umum, eksakta, terapan, sosial, terlebih lagi ilmu agama. Karena menurut ajaran agama Islam, mencari ilmu itu hukumnya wajib, fardu ain, bukan fardu kifayah, yang gugur apabila sudah ada yang mengerjakannya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatan ala kulli muslim wa muslimat. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim dan muslimat. Terkadang seseorang tidak menyadari betapa pentingnya kedudukan ilmu dalam kehidupan. Mereka lebih mementingkan harta benda dibanding dengan ilmu. Padahal sebenarnya harta benda bisa habis dalam sekejap apabila ia tidak memiliki ilmu untuk memeliharanya sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan bisa menjadi malapetaka bagi dirinya. Berbeda dengan ilmu, ia akan bertambah terus dan bisa menjadi kunci untuk mencapai apa yang kita citakan, baik itu di duniawi maupun ukhrawi, yang harus direalisasikan dengan usaha dan mengamalkannya. Dalam hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Sulaiman alaihissalam disuruh untuk memilih antara kerajaan,
harta benda dan ilmu, maka dia lebih memilih ilmu. Dan akhirnya dia pun diberi pula kerajaan dan harta benda. Hadis riwayat Ad-Dailami. Hal ini menunjukkan bahwa dengan ilmu seseorang bisa mencapai apa yang ia inginkan selama ia masih tetap istiqomah dan tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, walaupun wonge tuwek, untune entek, ora tedas peyek, melakune deyek-deyek, asalkan durung mate, harus tetap wajib menuntut ilmu. Utlabil ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Orang yang berilmu akan mendapatkan kedudukan yang terhormat di kalangan masyarakat. Mereka akan disegani, dihormati, dan dijadikan sebagai tempat bertanya oleh masyarakat. Karena Allah lah sendiri yang menjanjikan dalam Al-Quran bahwa ia akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Selain kepandaian, seseorang juga harus berbekal dengan keimanan. Iman dan ilmu bagaikan dua sisi koin yang tidak dapat dipisahkan. Mereka saling melengkapi satu sama lain. Pernahkah kalian mendengar suatu ungkapan? Science without religion is lame. Religion without science is a blind. Ilmu tanpa agama itu lumpuh. Agama tanpa ilmu itu buta. Iman dan ilmu merupakan dua komponen utama agar kita bisa selamat hidup di dunia maupun di akhirat. Jadi apabila seseorang memiliki kepandaian tapi tidak dibekali dengan keimanan, maka yang menyetir akalnya adalah hawa nafsunya. Ia tidak segan-segan untuk menyalahgunakan kepandaiannya untuk membodohi orang lain. Dan ia hanya memikirkan keuntungannya saja tanpa memikirkan konsekuensi yang akan ditanggungnya di akhirat kelak. Sedangkan apabila seseorang memiliki keimanan tapi tidak dibekali dengan pengetahuan yang mumpuni, maka ia pun juga susah untuk memperoleh martabat yang tinggi di sisi manusia maupun Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi ia melaksanakan ibadah tanpa dibarengi dengan ilmu seringkali salah dan bisa terjadi taklid tanpa ada pengetahuan yang mendasarinya. Maka dari itu, barang siapa yang ingin sukses di dunia, maka gapailah dengan ilmu. Barang siapa yang ingin sukses di akhirat, maka gapailah dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin sukses keduanya, maka gapailah keduanya dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Cukup sekian patah kata yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berharga ini. Kekurangan hanyalah milik saya dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ungdur maqala wala tangdur mangqala. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.